Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Oke, langsung aja. Kemarin kan kalian sudah saya kasih tahu bagaimana cara mencari nilai optimum dari sebuah permasalahan program linear ya. Jadi di sana diketahui fungsi tujuannya, ada juga fungsi kendalanya. Kemudian kalian disuruh mencari fungsi tujuan ya, entah itu mau mencari nilai maksimum atau nilai minimum ya. Jadi maksimum atau nilai minimum. Itu nanti kalian dapat nilai optimum. Nah, permasalahannya kemarin kalian hanya disuguhkan ya, atau bentuk soalnya itu ya sudah dalam bentuk bahasa matematika seperti itu istilahnya. Nah, bagaimana kalau permasalahannya itu dalam bentuk cerita atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan segala macam ya. Jadi konteks realnya bagaimana? Ya. Bagaimana merubah soal cerita menjadi bentuk model matematika atau bahasa matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana caranya, ya, bagaimana cara membuat model matematika yang siap untuk kalian kerjakan menggunakan program linear. Ya. Jadi siap dicari nilai optimumnya. Gitu. Nah, oke, langsung aja kita akan masuk ke model matematika. Ya. Nah, jadi di permasalahan program linear itu ada 3 unsur utama ya. Ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah variabel, kemudian fungsi tujuan, entah itu yang dicari adalah minimum atau maksimum, dan yang terakhir adalah fungsi kendala. Fungsi kendala itu yang merupakan batas-batasannya. Ya, jadi tidak lepas gitu. Ya, jadi ada yang membatasi. Nah, kalian pegang tiga unsur utama ini. Ya, jadi ada variabelnya, kemudian ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ya, cara penyelesaian yang kemarin saya ajarkan, ya, menggunakan grafik dan sebagainya, itu bisa kalian kerjakan kalau variabelnya hanya 2. Ya. Jadi kalau variabelnya lebih dari 2, itu kalian tidak bisa pakai grafik. Ya. Jelas nanti grafiknya akan grafik 3 dimensi. Grafik 3 dimensi itu tidak bisa digambar. Ya. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian pakai grafik, itu variabelnya maksimal hanya 2. Ya. Seperti itu, jelas ya. Nah, gimana kalau nanti variabelnya itu ada 2 atau lebih, misal 3? Nanti ada cara lain ya. Di bab selanjutnya pun ya, bab selanjutnya itu adalah matriks. Nah, di sana juga akan dibahas lagi penyelesaian program linear. Ya. Jadi yang akan kita bahas di sini kalau variabelnya hanya 2. Ya. Lanjut. Nah, untuk fungsi kendala itu sendiri, ada pilihan kata yang wajib kalian ketahui. Ya. Kata-kata yang sering digunakan dalam fungsi kendala adalah sebagai berikut, yaitu kurang dari, lebih dari, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, tidak lebih dari, tidak kurang dari, paling tidak, paling banyak, paling sedikit, dan sebagainya. Gunanya buat apa sih kok kalian harus tahu kata-kata ini? Gunanya adalah untuk menentukan tanda tidak samaan. Ya. Jadi semisal kalau kurang dari berarti tandanya adalah kurang dari. Ya, seperti itu. Lebih dari berarti otomatis lebih dari. Ya, jadi pemilihan kata yang ada di soal cerita itu memiliki makna untuk menentukan tanda ketidaksamaan.
ya. Seperti ini contohnya. Setidak-tidaknya, maksudnya itu setidak-tidaknya. Berarti minimal adalah sekian. Kalau minimal berarti lebih dari atau sama dengan. Sekurang-kurangnya sama. Tidak lebih dari, berarti tidak lebih dari adalah kurang dari, sama dengan. Gitu. Ya. Ini yang wajib kalian pahami tentang fungsi kendala. Ya. Jadi ada variabel ini berarti kita akan batasi cuma 2 untuk yang menggunakan grafik. Kemudian ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu nanti kita akan bahas untuk mencari nilai minimumnya atau nilai maksimumnya. Ya. Kemudian untuk fungsi kendala, kata-kata inilah yang akan kalian temukan. Ya. Gimana menentukan misalnya paling tidak? Tandanya seperti apa? Itu common sense dari kalian masing-masing. Ya. Common sense atau logika dari kalian masing-masing. Ya, semakin kalian banyak berlatih, semakin kalian cepat nangkapnya. Oh, kalau pakai kata ini nanti tandanya adalah kurang dari, misal seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke contoh soalnya. Ya, biar cepat ya. Jadi kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita punya soal cerita seperti ini. Seorang siswa harus mengikuti tes akademik dan tes psikologi untuk dapat diterima di sebuah akademi. Akademi tersebut mensyaratkan bahwa seorang siswa dapat diterima jika jumlah tes akademik dan tes psikologi tidak kurang dari 150. Masing-masing hasil tes tersebut sekurang-kurangnya adalah 70. Pertanyaannya atau perintahnya adalah kalian disuruh membuat model matematika dari masalah tersebut. Nah, sekarang kita coba dulu. Ya. Jawabannya seperti ini. Jawabannya yang pertama, di urutan pertama itu adalah kalian tentukan dulu variabelnya. Banyak yang keliru, ya. Maksudnya keliru adalah penentuan variabelnya itu dilewatin. Ya. Hal ini bisa berakibat fatal kalau nanti kalian tiba-tiba langsung masuk ke fungsi kendala atau langsung masuk ke fungsi tujuan. Ya, karena variabelnya tidak diketahui, jadi nanti kalian asal isi. Ya. Jadi step pertama yang harus kalian cari itu adalah variabel. Fungsi kendala sama fungsi tujuan itu belakangan. Ya. Jadi kalau variabelnya itu sudah kalian tentukan, fungsi kendala sama fungsi tujuan mudah untuk dicari. Ya. Nah, sekarang di sini variabelnya adalah tes akademik dan tes psikologi. Ya. Cara menentukan variabelnya seperti apa? Tidak ada patokan ya. Dalam artian seperti ini. Semakin kalian banyak berlatih menyelesaikan soal, semakin terlatih juga pemikiran kalian bisa langsung menentukan, oh variabelnya adalah ini, oh variabelnya adalah itu. Ya. Jadi tidak ada patokan resminya. Apa yang dimaksud dengan gimana caranya kita mencari variabel, menentukan variabel? Tidak ada patokan resminya. Ya. Lebih ke common sense kalian masing-masing, lebih ke pemikiran kalian masing-masing. Ya, yang harus kalian tahu adalah variabel itu yang menentukan tujuannya. Ya, jadi yang harus kalian tahu adalah variabel itu suatu hal yang bisa menentukan fungsi tujuannya. Ya, di sini kan kebetulan di sini tidak ada fungsi tujuan, ya, jadi kalian disuruh mencari model matematika saja. Dan kalau seperti itu, variabel juga bisa diartikan lagi menjadi nilai yang bisa berubah-ubah. Ya,
Jadi ada dua pengertian variabel, yaitu yang pertama nilainya bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuannya. Ya. Nah sekarang di sini variabelnya kenapa tes akademik dan tes psikologi? Karena coba mensyaratkan seorang siswa dapat diterima jika jumlah nilai tesnya akademik dan tes psikologi tidak kurang dari 150. Nah, ini kan tujuannya 150. Berarti yang menentukan adalah tes akademik dan tes psikologi. Ya. Kemudian masing-masing hasil tes tersebut sekurang-kurangnya adalah 70. Ya, seperti itu. Berarti kan yang menentukan siswa tersebut lulus atau tidak itu adalah nilai tes akademik dan nilai tes psikologi. Yang artinya variabel yang pertama itu adalah nilai tes akademik dan variabel yang kedua itu adalah nilai tes psikologi. Ya. Huruf variabelnya bisa bebas ya. Di sini yang paling umum itu pakai X dan Y, yang paling umum. Boleh kalian pakai A, boleh pakai B, terserah bebas. Ya. Jadi yang paling umum adalah X dan Y. X-nya itu adalah nilai tes akademik dan Y adalah nilai tes psikologi. Ya, jadi ingat-ingat variabel itu menentukan tujuan dan yang kedua nilai variabel itu bisa berubah-ubah. Ya, itu kuncinya. Untuk mencari mana itu variabel, sekali lagi tidak ada rumus bakunya. Jadi lebih ke common sense kalian masing-masing. Semakin kalian banyak berlatih soal, maka semakin bagus juga common sense kalian dalam menentukan mana variabel dari suatu permasalahan. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang karena variabelnya sudah diketahui, sudah diketahui ini, sekarang kita mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Normalnya seperti itu. Tetapi kalau kalian lihat di sini, fungsi tujuannya tidak ada. Ya. Sekali lagi di sini fungsi tujuannya tidak ada. Nanti saya kasih satu lagi contoh yang ada fungsi tujuannya. Jadi kalian bisa tahu gimana cara mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala sekaligus dalam satu soal. Ya. Kebetulan di sini contohnya hanya untuk membuat model matematika, bukan program linier. Ya. Jadi ini permulaan. Ya. Kemudian karena nggak ada fungsi tujuan, maka kita masih punya yang namanya fungsi kendala. Ya. Di sini kendalanya adalah nih, kalau kalian lihat di kalimat yang kedua di sini, jumlah nilai tes akademik dan tes psikologi tidak kurang dari 150. Ini yang menjadi kendala pertama. Kenapa? Karena kalau kendala ini gagal dilewati, maka siswa tersebut tidak lulus tes. Ya. Jadi ini kendala yang pertama. Kalian perhatikan kalimatnya. Jumlah nilai tes akademik dan tes psikologi. Berarti tes akademik ditambah tes psikologi. Ya. Atau X ditambah Y. Ya, simple. X ditambah Y. Kemudian di sini ada kalimat tidak kurang dari. Ya, tidak kurang dari. Artinya, sekarang saya mau tanya, boleh enggak lebih dari 150? Boleh. Kalau boleh, berarti di sini adalah batas bawah. Ya. Jadi kendala yang ada di sini 150-nya itu adalah batas bawah atau batas minimum. Ya. Karena batas minimum,
kita menggunakan tanda lebih besar dari atau sama dengan. Yang artinya boleh lebih, boleh sama, tapi tidak boleh kurang. Ya, simple. Jadi, fungsi kendala yang pertama sudah selesai, yaitu X ditambah Y lebih besar dari atau sama dengan 150. Kemudian, kendala yang kedua adalah ini. Apa kalian perhatikan di sini? Masing-masing hasil tes tersebut, ya, berarti kendala 2 dan ketiga, ya, karena di sini masing-masing tes, itu sekurang-kurangnya 70. Ya. Artinya apa? Berarti tes akademiknya itu tidak boleh kurang dari 70 dan tes psikologinya juga tidak boleh kurang dari 70. Tidak boleh kurang tapi boleh lebih. Ya. Sudah ketahuan tandanya adalah pakai sama dengan. Lebih besar dari atau sama dengan. Jadi X lebih besar dari sama dengan 70. Dan yang ketiga itu adalah Y lebih besar dari atau sama dengan 70. Gitu, ya. Itu untuk contoh yang pertama. Gimana? Sudah jelas? Kalau masih belum jelas, bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah, ya. Atau bisa juga langsung japri ke saya. Gitu. Oke. Untuk contoh pertama sudah selesai, ya. Jadi di sini sudah kita temukan model matematikanya. Jadi model matematikanya adalah ini, ya. Nah, ini semua disebut dengan model matematika. Atau saya lebih senang menyebutnya adalah bahasa matematika, ya. Jadi di sini kita mentranslate, kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika yang lebih mudah dipahami, ya kan? Oke, lanjut aja ke contoh yang kedua. Seperti yang saya janjikan tadi, di contoh kedua ini nanti kita akan bahas gimana mencari fungsi tujuan. Ya, jadi di sini ada fungsi tujuannya, lengkap. Dan ini merupakan contoh soal cerita di materi program linear. Jadi setelah nanti membuat model matematikanya, kalian dapat model matematika, kemudian kalian selesaikan sampai menemukan nilai optimum yang kalian mau. Ya. Jadi menggunakan grafik, kemudian mencari titik optimum, kemudian sampai terakhir mencari nilai optimum dari sebuah fungsi tujuan. Ya, jadi tidak selesai sampai model matematika, tapi sampai ke nilai optimum. Nah, contoh 2 ini sebenarnya sudah saya perlihatkan di awal-awal pertemuan. Kalau kalian masih ingat, ya, kalian bisa buka lagi di video yang pertama tentang program linear. Di sana sudah saya spoilerkan tentang contoh nomor 2 ini, ya, kalau kalian masih ingat. Nah, langsung aja, ya, sekalian aja biar kalian ingatannya juga lebih fresh. Langsung aja di sini saya bacakan contohnya. Pesawat penumpang itu mempunyai tempat duduk sebanyak 48 kursi. Ya. Kemudian setiap penumpang kelas utama itu boleh membawa bagasi 40 kg dan kelas ekonomi bagasi maksimumnya itu 20 kg. Titik. Sampai di kalimat ketiga kita bisa simpulkan, oh berarti pesawat itu ada 2 kelas. Kelas ekonomi sama kelas utama. Jelas ya? Jadi nanti 48 kursi itu terbagi menjadi kelas utama dan terbagi menjadi kelas ekonomi. Tapi kita tidak tahu kombinasinya berapa. Bisa 20 sama 28, bisa 8 dengan 40, dan sebagainya. Ya.
tapi kita tidak tahu kombinasinya apa. Ya. Nah, kita lanjut ke kalimat keempat. Kapasitas bagasi yang dapat dibawa pesawat tersebut sebanyak 1000 kg. Oke, berarti bagasinya itu cuma bisa muat 1000 kg. Ya. Nah, jadi yang tadi kelas utama itu cuma boleh membawa 40 kg, dan yang kelas ekonomi itu cuma boleh membawa 20 kg. Ya. Artinya kalau penumpang yang ada di pesawat ini 48 kursi ini semuanya kelas utama, dan kelas utama ini membawa bagasi maksimum yaitu 40 kg semua masing-masing penumpangnya, maka bagasinya tidak mencukupi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi di sini ada kendala dan di sini ada kendala. Loh, sudah spoiler lagi. Oh, berarti di sini kendalanya adalah di kapasitas dan kemudian ada kapasitas bagasi. Ya, kalau kalian sudah sering mengerjakan latihan soal, kalian udah langsung nangkep ini di sini masalahnya, di sini kendalanya, kemudian kendalanya di sini juga ada satu. Nah, seperti itu. Kalian sudah langsung ada bayangan kalau makin terlatih seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kalimatnya. Harga tiket kelas utama adalah 1.500.000 dan untuk kelas ekonomi adalah 800.000. Ya, jadi harganya itu yang kelas utama 1.500.000, yang kelas ekonomi 800.000. Kemudian supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan jumlah tempat duduk kelas utama dan kelas ekonomi. Ya. Tapi tenang aja, di sini kita tidak akan menghitung jumlah tempat duduknya. Kita hanya akan mengerjakan sampai di model matematikanya saja. Ya. Oke, jadi saya bimbing kalian cuma dapat model matematikanya saja. Nah, nanti untuk nilai optimumnya bisa kalian jadikan latihan di rumah. Ya. Jawaban kalian bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Ya. Sebanyak-banyaknya ya nanti ya dicoba semua. Nanti jawabannya tulis di kolom komentar. Kalau ada yang benar, ya dapat tambah nilai gitu ya. Oke, langsung aja di sini mencapai maksimum. Nah, kalau kalian peka lagi, berarti di sini fungsi tujuannya adalah mencari nilai maksimum. Ya. Maksimum dari apa? Maksimum dari pendapatan. Nah, jelas lagi. Oke. Nah, tapi kan ini kan masih bayangan-bayangan saja. Nah, gimana cara kita benar-benar merubah dari soal cerita semacam ini, kita rubah menjadi model matematika yang lebih rapi. Ya. Oke, kita coba. Step pertama, jangan sampai lupa, step pertama adalah variabelnya. Ya. Please, jangan sampai lupa, step pertama adalah variabel. Ya. Jangan tiba-tiba kalian loncat ke fungsi tujuan atau fungsi kendala. Kalau kalian belum tahu variabelnya apa. Ya. Tolong variabel itu step nomor 1. Kalian cari dulu variabelnya apa. Nah, soal ini bisa mengecoh. Ya, jujur aja, kalau kalian baru pertama-tama kali ngerjakan soal cerita semacam ini, kebanyakan terkecoh. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah pendapatan. Sedangkan pendapatan itu biasanya dipengaruhi oleh harga tiket. Nah, kadang di sini mengecohnya adalah variabelnya itu harga tiket.
Yang jadi kesalahan adalah mereka nulisnya variabelnya itu adalah harga tiket kelas utama, kemudian harga tiket kelas ekonomi. Padahal itu bukan. Ya, kalau kalian cermati lagi pelan-pelan, ternyata di sini pendapatannya itu dipengaruhi oleh banyaknya tempat duduk. Jadi kombinasinya, kelas ekonominya itu ada berapa banyak, ya, kelas utamanya ada berapa banyak kursi. Nah, itu yang menjadi variabel kita di contoh yang kedua. Sekali lagi, tidak ada patokan resmi dalam menentukan variabel. Murni dari common sense kalian. Ya. Jadi benar-benar kalian harus latihan menentukan mana sih ini variabelnya. Ya. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh di yang ditanyakan di sini. Yang ditanyakan pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu otomatisnya adalah kalian cari harga kelas utama atau harga kelas ekonomi, pokoknya yang berkaitan dengan harga. Itu ya, sering terkecohnya di sana. Ya. Tapi sekali lagi kalau kalian latihan terus, kalian bisa mempertajam konsep kalian. Ya. Itu. Jadi di sini variabelnya adalah bukan harga, tetapi banyaknya tempat duduk kelas utama dan kelas ekonomi. Ya. Nah, huruf variabelnya bebas, sekali lagi, ya, yang saya pakai adalah X dan Y. Jangan sampai kebalik, ya. Dan harus konsisten. Kalau X-nya itu kelas ekonomi dan Y-nya itu kelas utama, jangan pernah sampai kebalik sampai akhir. Ya, sampai kalian mencari nilai optimum, jangan sampai kebalik. Ya. Sampai kalian menentukan kesimpulan, jangan sampai kebalik X sama Y-nya. Ya, konsisten. Kalau X-nya itu ekonomi, ya X ekonomi terus sampai akhir. Gitu ya. Nah, setelah kita menentukan variabelnya, X-nya adalah banyaknya tempat duduk kelas ekonomi, dan Y-nya adalah banyaknya tempat duduk kelas utama, maka kita tentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Tapi tunggu dulu. Saran saya untuk menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, itu kalian buat tabel seperti yang ada di sebelah kanan ini. Buat tabelnya tidak ribet, ya, cuma butuh 4 kolom dan 3 baris. Ya, 3 baris. Kita 3 baris. Tergantung nanti ada berapa kendala di sana. Oke. Nah, di sini di kolom yang paling atas, di baris yang paling atas, itu ada kendala, kemudian variabel-variabelnya, dan kemudian batasnya. Ya. Nah, sekarang gimana caranya kita mengisi tabel yang ada di sini? Yang pertama, kendalanya dulu. Kendalanya kita list. Kita list dulu, kita data apa aja kendalanya. Ya, sekali lagi kendalanya di sini adalah kapasitas tempat duduk. Nih. Kapasitas tempat duduknya cuman ada 48. Ya, jadi di sini kita tulis kapasitas. Kapasitas tempat duduknya adalah 48. Nah, ini batasnya adalah 48. Kemudian ada kendala apa lagi? Kendala yang kedua adalah bagasi maksimumnya. Ini. Mana? Ini. Kapasitas bagasi yang dapat dibawa pesawat itu maksimal sebanyak 1000 kg. Ya. Jadi sebanyak 1000 kg. Bagasinya, kemudian kamu tulis batasnya 1000 kg. Ya. Nah, sekarang tentang bagasi. Nah, ini
setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 40 kg. Berarti kelas utama itu kan Y, ya. Maksimum boleh membawa 40 kg, ya. Kemudian batasnya adalah 1000. Kemudian bagasi untuk yang kelas ekonomi itu adalah 20 kg, ya. Jadi di sini ditulis 20, di sini ditulis 40, dan yang terakhir batasnya ditulis 1000. Ya. Untuk kapasitas, karena di sini tidak ada tidak ada keterangan khususnya, kita logika saja. Berarti kan setiap penumpang dia menempati satu kursi, ya. Jadi di sini satu penumpang satu kursi, satu penumpang satu kursi, seperti itu, ya. Dan terakhir adalah harga tiket, ya. Harga tiket kelas utama itu 1.500.000. Ini 1.500.000. Dan harga tiket untuk kelas ekonomi itu adalah 800.000. Nah, ada batasnya tidak kalau harga? Kalau harga kita lihat di sini tidak ada batasannya. Ya, malah itu yang akan dimaksimumkan. Ya, malah yang akan kita cari nilai maksimumnya. Jadi kalau dibatasi ya tidak logis. Dan kita mau mencari maksimumnya, kan? Nah, jadi setelah seperti ini tabel kalian sudah selesai. Nah, setelah tabelnya sudah selesai, untuk menentukan fungsi tujuan sama fungsi kendala itu jauh lebih mudah. Oke, fungsi tujuannya itu adalah bisa kalian lihat yang ada di sini, yang tidak mempunyai batas. Jadi fungsi tujuannya adalah 800.000 X ditambah 1.500.Y. Nah, itu. Dan kita cari nilai maksimumnya. Nah, ini. Berarti fungsi tujuannya adalah maksimum dari 800.000 X ditambah 1.500.Y. Ada yang ditanya, sebenarnya fungsi tujuan ini bisa disederhanakan, ya. Jadi bisa disederhanakan menjadi 8x ditambah 15y. Tapi tidak saya sarankan, ya. Jadi untuk fungsi tujuan itu tidak saya sarankan untuk disederhanakan. Kenapa? Karena nanti di kesimpulan kalian bisa lupa, bisa tiba-tiba lupa. Ya, kalau sudah disederhanakan, misal ini kan disederhanakan dibagi 10.000 berapa? 100.000 ya. Dibagi 100.000. Berarti kalian hasilnya adalah 10, kalian lupa untuk dikalikan 100.000. Ya, bedanya jauh sekali. Ya, 10 sama 1 juta itu bedanya jauh sekali, ya. Jadi tidak saya sarankan untuk kalian menyederhanakan fungsi tujuan. Fungsi kendalanya yang disederhanakan boleh, ya. Tapi untuk fungsi tujuan biarkan apa adanya, ya. Jadi itu tipsnya dari saya untuk fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu kan kalau kalian lihat tabelnya ya tidak ada batas, ya. Jadi 800.000 X ditambah 1.500.Y. Dan nanti tergantung soalnya yang ditanyakan apa, maksimumnya atau minimumnya, ya. Kalau maksimum ya tulis maksimum, kalau minimum tulis minimum, gitu. Jelas ya. Nah, sisanya yang punya batas-batas itu adalah masuk ke fungsi kendala. Cara bacanya gimana? Cara bacanya X ditambah Y. Nah, batasnya. Ingat, fungsi kendala itu adalah pertidaksamaan, bukan persamaan. Ya, jadi fungsi kendala itu adalah pertidaksamaan dan bukan persamaan. Ya ada nanti sih yang persamaan, cuman kalau di sini kita punyanya yang pertidaksamaan.
Karena kita lihat lagi contoh soalnya, ya. Penumpang pesawat penumpang mempunyai tempat duduk sebanyak 48 kursi. Ya. Berarti X ditambah Y itu boleh lebihkah dari 48? Kira-kira kalau satu pesawat itu diisi 50, muat nggak? Jelas nggak muat, karena kapasitas tempat duduknya cuma 48. Tapi boleh nggak diisi cuma 30? Boleh. Ya, boleh. Ya. Maka di sini nanti tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, artinya di sini batas atas. Karena batas atas itu nanti kita pakai kurang dari atau sama dengan. Nah, ini. Jadi fungsi kendala yang pertama adalah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Kemudian fungsi kendala yang kedua sama. Kita lihat dulu kalimatnya. Ini di sini. Kapasitas bagasi yang dapat dibawa pesawat itu sebanyak 1000 kg. Kira-kira kalau pesawatnya itu bawa 1100 kg, bisa enggak? Tidak bisa. Ya, artinya batas yang ada di sini itu merupakan batas atas atau batas maksimum. Atau dalam arti lain adalah kalian tidak boleh melebihi 1000. Artinya boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Sehingga pakai tanda kurang dari atau sama dengan. Ya. Jadi nanti kendala yang kedua bunyinya adalah 20X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Jadi 20X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, ini yang bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan. Kalau mau ini dibagi 20 semua. Jadi nanti tinggal X ditambah 2Y. Tandanya masih sama, kurang dari 1000 dibagi 20. Berarti dapatnya 50. Nah, ini. Jadi nanti kalian punya X ditambah 2Y kurang dari 50. Kemudian, loh Pak, ini apa? X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Apa itu maksudnya? Oke. Ya. Jadi fungsi kendala, selain yang ada dua ini, ya, yang ada di batas ini, ada fungsi kendala yang wajib ada. Jadi ini wajib ada. Wajib ada. Wajib adanya itu bagaimana maksudnya? Sekarang kita logika, common sense. Ada nggak penjualan tiket itu negatif? Nah, misal si bos nanya ke karyawannya, gimana penjualan tiket kita? Habis berapa tiket kita yang terjual? Tiket kita yang terjual minus 10. Kira-kira bosnya bingung atau enggak? Nah, ya. Ya, masa penjualan tiket minus, ya. Masa tiket yang terjual minus, kan enggak mungkin. Makanya di sana kendala-kendala ini, dua kendala ini wajib ada. Kendala ini disebut juga dengan kendala non-negatif. Kendala non-negatif. Kendala yang tidak boleh negatif. Jadi di sini kan X adalah banyaknya tempat duduk kelas ekonomi dan Y adalah banyaknya tempat duduk kelas utama. Jadi tidak boleh kombinasinya itu 50
dengan negatif 2. Nggak boleh. Ya, jadi harus positif semua. Jadi yang kelas ekonomi itu jumlahnya, banyaknya kursi itu positif. Yang kelas utama juga banyaknya tempat duduk itu positif. Ya. Jadi selain dua kendala yang ada di tabel kalian, ada dua kendala lagi yang wajib ada, ya, yaitu kendala non negatif. Ya. X lebih besar dari 0 dan Y yang lebih besar dari 0. Itu kendala non negatifnya. Oke, jadi model matematikanya adalah seperti ini, ya, digabungkan dengan variabel yang ada di bagian awal. Ya, jadi ini adalah model matematika yang kita dapatkan. Jadi ini model matematika yang kita dapatkan. Ya. Fungsi tujuannya adalah maksimum dari 800.000 X ditambah 1.500.Y, dan fungsi kendalanya adalah X ditambah Y kurang dari 48, kemudian 20X ditambah 40Y kurang dari 1000, atau kalau kalian mau sederhanakan menjadi X ditambah 2Y kurang dari 50. Kemudian kendala yang ketiga adalah X lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah Y yang lebih besar dari atau sama dengan 0. Gitu. Nah, tugas kalian adalah coba kalian cari nilai optimum dari fungsi tujuan yang ada di sini menggunakan fungsi kendala yang sudah kita cari bersama-sama. Ya, silakan kalian tulis di buku catatan kalian saja. Ya, tulis di buku catatan kalian. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Gitu. Jelas ya? Oke, sekian dulu dari saya tentang model matematika. Kita ketemu lagi dengan pembahasan ini, ya, pembahasan nilai optimum yang kalian dapatkan itu benar atau salah, ya. Nah, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.